semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi kali ini kita akan belajar tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pancasila memiliki 3 pengertian, yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Lalu Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Lalu Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasinya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Tidak lama sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan TAP MPR RI nomor 2/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 25/Dikti/Kep/1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi nomor 1 tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467-Dikti/Kep/1999 yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana. Pada tahun 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, SK Dirjen Dikti nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua, SK Dirjen Dikti nomor
Dikti-2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Yang ketiga, SK Dirjen Dikti nomor 38-Dikti-Kep-2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sejak itu, penataran P4 tidak lagi dilaksanakan. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa di kemudian hari. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pencinta negara proklamasi baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi maupun instansi pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya memudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional, diadakan seminar-seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T/2011 pada tanggal 30 Juni 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKL secara terpisah atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Berikutnya pembahasan yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Segala bentuk penyelewangan Pancasila harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program tinggi studi yang semakin tajam. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.
Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.